Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, kuliah kerja lapangan jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya Indah Hoirunisa dengan NPM 1714211035. Saya Doangdaini dengan NPM 1714131068. Saya dengan Guyub Solihin dengan NPM 1714131065. Di sini kami akan menjelaskan penerapan smart farming pada usaha tani lada. Smart farming adalah penggunaan program yang disambungkan dengan perangkat teknologi seperti tablet dan handphone yang digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti status hara tanah, kelembaban udara, kondisi cuaca, dan sebagainya yang didapat dari lapangan yang berasal dari perangkat yang telah dipasang pada lahan pertanian. Smart farming memanfaatkan teknologi seperti big data, machine learning, dan Internet of Things, dan dihubungkan dengan alat dan mesin pertanian atau Alsintan sehingga Alsintan tidak dioperasikan secara konvensional mengingat demi meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi dalam industri agrikultur. Pertanian presisi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas produksi pertanian dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, spesifik lokasi, serta meminimalkan dampak yang tidak diinginkan. Penerapan smart farming pada usaha tani lada telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya seperti di Vietnam. Penerapan smart farming yang dilakukan pada usaha tani lada yaitu: pertama, pemilihan bibit yang unggul. Bibit ditanam dan dipelihara di dalam greenhouse agar dapat dihasilkan bibit yang unggul, sehat, dan jauh dari serangan hama penyakit. Bibit ditanam dan dibedakan berdasarkan blok varietas. Untuk varietas bibit yang ditanam ada berbagai macam, seperti Malaysian dan Finland. Greenhouse untuk bibit juga diatur iklimnya secara otomatis agar sesuai. Penyiraman bibit di dalam greenhouse juga sudah dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sprayer. Tidak hanya itu, bibit di dalam greenhouse juga diseleksi hanya bibit yang berkualitas yang dapat ditanam di lapangan. Tahap kedua yaitu penanaman lada. Lada ditanam pada lahan yang sebelumnya telah diolah dan digemburkan. Tanaman lada ditanam dengan kedalaman 40 cm dan dibuatkan tiang sulur agar cabang baru dari tanaman lada dapat merambat. Tiang sulur atau tiang panjat terbuat dari semen yang dicor. Bahan ini dipilih karena tahan lama. Selain itu, biasanya tiang panjat yang berasal dari pohon perlu dilakukan pemangkasan. Namun, dengan menggunakan semen atau tiang panjat buatan tidak diperlukan pemangkasan. Tahap ketiga yaitu pemeliharaan atau perawatan. Sistem pengairan yang digunakan yaitu irigasi tetes. Tujuannya adalah untuk menghemat air dan membiarkan air serta pupuk meresap ke dalam tanah secara perlahan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Perawatan lada dilakukan dengan pemangkasan gulma yang ada di sekitar tanaman lada dan selalu mengontrol lada dari hama penyakit tanaman.
Tahap selanjutnya adalah dapat dilakukan panen jika lada sudah berumur 6-7 bulan dari awal penanaman. Lada yang dapat dipanen adalah buah yang sudah berwarna hijau tua dan bila dipijit buahnya sudah terasa keras. Buah harus dipetik secara selektif dan panen harus dilakukan sesering mungkin selama musim panen. Pemetikan lada harus dilakukan dengan cara yang higienis atau bersih. Lalu, dikumpulkan dan diangkut di dalam kantong atau keranjang yang bersih untuk dibawa ke tempat pemrosesan. Lada yang sudah dipetik atau dikumpulkan tadi dibawa ke pabrik untuk diproses selanjutnya, yaitu dilakukan sortasi dan pembersihan dari sisa batang ataupun kotoran yang terangkut pada saat pemanenan. Selanjutnya, lada bisa diproses untuk kebutuhan. Tanaman lada atau sering disebut merica tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Tanaman ini termasuk tanaman rempah yang banyak dikembangkan di Indonesia. Lada atau merica adalah kebutuhan sehari-hari yang selalu digunakan sebagai bumbu dapur. Salah satu cara untuk memperoleh bibit yang bermutu dapat dilakukan dengan teknik pembibitan lada dengan stek pendek satu ruas berdaun tunggal. Keuntungan untuk pemakaian satu ruas ini selain menghemat lahan, juga dapat menghemat bahan tanaman. Stek dapat ditanam langsung pada lubang tanam yang telah dipersiapkan di dekat tiang panjat dengan terlebih dahulu membuat kantong polybagnya. Stek diletakkan miring ke arah fajar atau tiang panjat. Benang 4 ruas stek bagian pangkalnya ke dalam tanah, sedangkan 3 ruas sisanya disandarkan pada tiang panjat. Sebaiknya tanah galian terlebih dahulu dicampur dengan pupuk kandang atau kompos secukupnya. Kemudian tanah di sekeliling stek dipadatkan agar menghasilkan produksi yang maksimal. Dalam usaha tani lada dilakukan pemupukan, pemangkasan, dan pemanenan. Pemangkasan dilakukan dengan maksud mengoptimalkan pembentukan cabang buah. Semakin banyak cabang buah terbentuk akibat pemangkasan, semakin besar potensi hasil lada yang akan dihasilkan. Panen pada tanaman lada dilakukan setelah lada berumur 7 bulan dan dilakukan secara berkala. Nilai ekonomis dari tanaman lada sebenarnya cukup tinggi karena akan selalu dibutuhkan oleh semua orang sampai kapanpun. Maka, budidaya tanaman lada akan punya banyak manfaat baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk dijual di pasaran. Kesimpulan dari video ini ialah yang pertama, smart farming dan precision agriculture adalah dua konsep yang berbeda namun saling mendukung. Penerapannya di lapangan, smart farming dan precision agriculture ini menggabungkan antara platform berbasis Internet of Things dengan alat dan mesin pertanian. Kedua, smart farming pada usaha tani lada sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan di berbagai negara, seperti di Vietnam, namun belum pada semua aspek. Contohnya, hanya pada bagian penyiraman secara otomatis dan pengaturan greenhouse melalui komputer. Ketiga, smart farming di Indonesia belum dilakukan karena usaha tani lada di Indonesia berbasis kerakyatan dan dibudidayakan pada lahan yang kecil. Itulah tadi penjelasan mengenai penerapan smart farming pada usaha tani lada.
Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.